Ya, berjumpa lagi bersama kami di channel Masalah Pajak. Kalau kita perhatikan faktur pajak ini sekilas tidak ada masalah ya. Tetapi sesuai dengan undang-undang atau peraturan terbaru per 03, faktur pajak ini memiliki kesalahan dan tentunya jika kita salah maka faktur pajak ini akan dianggap tidak lengkap dan tentunya kita akan mendapat kena sanksi sebesar. Ya, dengan senang sekali kami bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat-sehat semua. Sekarang kita akan coba bahas ya tentang per 03 yang mungkin belum banyak diketahui oleh orang. Dan mungkin juga sudah menjalankan peraturan ini. Dari faktur pajak yang kita perhatikan di sini adalah nomor serinya ini sudah benar. Di sini juga sudah jelas identitasnya. Pembelinya juga sudah jelas, kemudian nilai-nilainya juga sudah jelas, kemudian di sini juga udah ada nama daerahnya, tanggalnya. Sementara yang paling bawah ini adalah nama CP-nya. Jadi di bawah ini tidak boleh nama CP. Jika masih menggunakan nama CP di sini, maka itu dianggap tidak lengkap, karena di sini yang harus diisi adalah nama direktur. Bisa juga sih nama siapa saja ya yang ditunjuk, bisa direktur, bisa bagian pajaknya. Tetapi di sini yang jadi masalah, di sini harus nama, tidak boleh menggunakan nama CP-nya. Mungkin kita tidak sadar ya, sering kita buat faktur pajak seperti ini dengan membuat nama di sini. Tetapi dengan per 03 2022 ini harus kita buat nama penanda tangan, bukan nama CP, tetapi adalah nama penanda tangan. Dan ini ada syaratnya juga, nama penanda tangan di sini harus sama dengan yang tertera di KTP dia. Jadi kalau di KTP dia namanya M. Rafli, maka di sini penanda tangan harus M. Rafli, tidak boleh hanya Rafli atau Rafli O atau siapa gitu. Jadi harus sesuai dengan KTP dan yang tertulis di sini. Kesalahannya di sini adalah ini karena dia buat nama CP. Nah, kita akan coba perhatikan ya. Kalau ini salah, berarti jika namanya tidak tertulis maka tidak lengkap faktur pajaknya. Maka faktur pajak yang tidak lengkap ya tidak diakui membuat faktur pajak. Maka akan kena denda sebesar 1%. Ya, untuk memastikan agar penanda tangan itu sesuai dengan nama direktur, bukan nama CP, maka langkah yang kita lakukan adalah kita masuk ke e-faktur, lalu kita ke referensi. Di sini ada referensi, kita klik referensi, lalu kita cari administrasi user. Nah, di sini ada administrasi, ini kebetulan ada dua ya, administrasi usernya. Jadi di sini kita pastikan di sini adalah nama lengkap ya. Jadi di sini sudah tertulis nama user, kemudian nama lengkapnya dan juga administratornya. Jadi di sini pastikan di nama lengkap itu adalah nama lengkap penanda tangan, bukan nama CP atau PT ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ditambah admin ini, di sini kan ada nama user, nama lengkap. Nah, di sinilah tulis nama lengkapnya siapa. Misalnya tadi M. Rafli atau nah, ketika kita tulis di sini M. Rafli namanya, maka di sini ada tulisan akan tampil di kolom penandatangan faktur. Jadi di kolom penandatangan faktur dia akan muncul. Jadi pastikan nama lengkapnya benar ya. Jadi kalau misalnya di sini masih CP, masih PT, maka kita akan bisa klik di sini ubah user. Kita klik dulu di sini kita blok ya atau bold ya. Mana yang akan diubah, lalu kita ubah user. Maka di sini kita bisa nama user kita rubah dan juga nama lengkapnya. Pastikan di sini nama lengkapnya apa. Kalau password memang mau berubah bisa kita ubah, tetapi kalau cuma nama lengkap, misalnya tadinya di sini nama CP, nama PT, maka kita akan mengubah ke nama lengkap. Maka di sini
kita hapus, kita bikin nama yang sebenarnya. Untuk password, kalau memang tidak ada perubahan, tidak perlu. Tapi kalau memang ada perubahan, kita isi, dan di sini juga kita buat ulang password yang dari atas. Lalu kita daftarkan user. Nanti akan terdaftar. Kebetulan saya tidak ada perubahannya, nama NPWP-nya atau faktur pajaknya sudah benar. Kita akan coba lihat faktur pajaknya ya. Jadi di sini faktur pajaknya sudah benar. Jadi kita lihat di sini, lalu kita preview aja. Tapi ketika teman-teman preview, pastikan sudah siap approve ya, dan juga sudah approve. Kalau masih belum approve, itu belum berubah. Nah, ini di sini sudah berubah ya. Tadi buka nama CP, sekarang sudah nama orang. Mungkin itu saja untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengerti dan bisa paham, bisa mengikuti video ini dan tidak kena denda, dan bisa terhindar dari denda karena ketidaktahuan kita. Jumpa lagi di video berikutnya.